Saya Wisnu dari Temanggung. Saya mau nanya, kalau jodoh itu dicari apa ditunggu ya? Terus kalau ada yang bilang dicari, terus cara nyarinya itu gimana? Soalnya gini, Cak. Gini Mbak, saya itu pernah deket sama cewek. Cuman giliran kalau deket kan tahu sifat-sifatnya, terus saya kepikiran tuh, "Wah, kok kayak gini ya, gimana ntar kalau udah berumah tangga kok sifatnya kayak gitu." Jadi nggak mantep-mantep gitu. Itu gimana ya? Terima kasih, mungkin kayak gitu aja. Oke, Mas dari Temanggung. Wisnu dari Temanggung. Di Temanggung. Iya. Kelihatan kok kalau susah cari istri ya kelihatan. Tadi saya dengar banyak kata cinta. Bagaimana kita cinta tanpa ingin dicintai? Caranya aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ikut nyatet ya. Ya. Ini yang agak susah saya. Yang tadi cintanya Masih masalah cinta ya. Bagaimana cara cinta tanpa dicintai? Oh, itu juga madhab Mas. Tergantung Anda pakai madhab mana, tafsir mana. It's your own decision. Itu wilayahmu sendiri. Kalau Anda bertanya kepada saya atau kepada siapapun, itu kan wacana dari orang lain. Tapi keputusannya kan tetap Anda sendiri dan Anda boleh pakai cara Anda sendiri. Kalau Anda tanya sama saya punya teorinya gini. Kalau cinta itu situasi atau keadaan di dalam dirimu, kalau mencintai itu sikap dan perilaku sosial. Jelas ya Mas ya? Jadi cinta dan mencintai beda. Love dan to love itu something different. Ada orang yang to love, mencintai, mungkin tanpa cinta. Misalnya ada suami istri yang asal mulanya kecelakaan. Ternyata dia tidak cinta benar-benar, dia tidak ada situasi cinta dalam hatinya, tapi dia menjalankan, dia mencintai istrinya karena tanggung jawab sampai akhir hayatnya. Itu boleh juga, dan memang lebih mulia mencintai daripada cinta. Betul enggak Mas? Kalau orang cinta mencintai itu tidak aneh, tapi kalau orang kurang cinta tapi kok dia mau mencintai itu dasar. Betul enggak Mas? Kayak tadi itu loh, kalau Anda tidak suka sholat tapi Anda ikhlas sholat, berarti Anda tangguh. Kalau dalam pelajaran mental dan psikologi Mas, kalau Anda ingin jadi orang sakti, ingin jadi orang hebat, belajarlah melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, asal ukuran moralnya jelas ya. Atau belajarlah tidak melakukan yang Anda sukai, belajarlah melakukan yang Anda tidak sukai, belajarlah tidak melakukan yang Anda sukai. Ngerti nggak? Kalau paling gampang gini Mas, yang Anda tidak suka makanan apa Mas? Contoh Mas. Contoh aja, misalnya soto enggak suka. Nah, kalau Anda ingin jadi orang tangguh makan soto 3 bulan, Anda makan soto terus padahal Anda tidak suka. Kalau Anda terbiasa melakukan soto yang Anda tidak suka, Anda akan jadi orang hebat. Anda pikir tentara latihan itu seneng kok. Push up, merangkak, tidak ada yang seneng Mas. Tapi karena dia mau melakukan yang dia tidak suka, dia menjadi orang yang tangguh. Bayangin Kopassus, Denjaga, ya. Itu latihannya luar biasa dan pasti tidak seneng dia. Nah, maka Anda mau cari istri jangan soal seneng. Jelas ya Mas ya? Seneng itu bisa Anda bangun dengan pengabdian, dengan tanggung jawab. Nanti akan muncul, cinta itu akan tumbuh rimbun gini Mas. Nanti Anda ketemu cewek, mulai lihat 2-3 bulan terus nggak jadi. Kenapa? Mulutnya terlalu lebar. Wah, terus gagal lagi, terus ketemu cewek lagi, loh kok nggak jadi, kenapa? Gusinya biru. Terus nanti gitu, Anda cari kelemahan terus. Terus kenapa kamu nggak jadi? Kakinya jebebeh, itu ya nggak dapat istri kamu. Ya, caranya mencari istri itu bukan kurs honor ini golek, enggak Mas. Caranya mencari istri adalah Anda berlaku sebagai lelaki yang santun, yang baik, yang punya kerjaan, kerja keras, menunjukkan Anda istiqomah, nanti kan akan terserap jodoh Anda. Kalau Anda tidak kompatibel terhadap jodoh Anda sendiri tidak kompatibel, tidak punya daya magnetik terhadap jodoh, ya jodoh tidak datang. Jadi Anda sendiri jadilah manusia yang kompatibel untuk jadi suami.
faktor-faktornya dipenuhi, nanti datang sendiri istri. Enggak kok terus malam-malam ngetuk pintu Anda, saya istrimu, ya enggak juga. Tapi nanti akan ketemu sendiri gitu loh Mas ya. Tak doain ya, tak doain ya. Asal Anda membangun dirimu menjadi lelaki, ada tingkat lelaki, suami, bapak. Ya, kalau wanita Mas, gadis atau perempuan, istri, ibu, nanti meningkat lagi nenek. Itu kan kualitasnya berbeda. Nah sekarang jadilah manusia yang kalau diukur dalam parameter suami, Anda sudah memenuhi syarat, maka jodohmu akan datang. Anak kon gelundung tok bendino ya. Keluar kemana? Terus mana jodohnya? Itu akhirnya ya dapat pohon apa kambing kamu nanti. Jangan marah ya. Jangan marah, saya tenang aja, dapat sebentar lagi ya insya Allah ya. Tapi sudah kerja belum? Sudah apa, Pak Dik? Sudah Kerja apa? kerja pabrik. Kerja di pabrik. Iya, kerja di Oke. Di atas UMR berapa banyak? Ya masih UMR. Mas UMR. Alhamdulillah, ya. Oh, enggak apa-apa. Hidup enggak harus gimana-gimana. Rizki dari Allah, tenang aja, kamu yakin ya. Dan hatinya tuh diatmosferi untuk menyerap kemungkinan istri. Lah hatimu buang terus ya. Asik cangkeme ke kamban. Wah, itu yang enggak datang-datang. Kamu harus punya hati yang penuh penerimaan. Jangan punya hati yang penuh penolakan. Gitu loh Mas ya. Kalau engkau buka pintumu akan datang angin yang segar masuk ke dalam hidupmu. Kalau kamu suka mengecam-ngecam, sanu irungnya tuh. Ini enggak datang-datang begitu ya. Tak doain jadi ya. Sip ya. Jelas ya. Saya juga pernah itu kan dapat solusi kata curhatan dari teman dari istri itu yang gimana. Saya tuh nggak tahu gimana caranya, cuman yang ngerasa di hati aja sama dia srek mantep gitu aja. Jadi kok saya nggak pernah belum merasakan seperti itu. Apakah harus emang srek dari hati baru berani? Nanti akan datang momentumnya Mas. Makanya selalu harus watawasaubil haqi watawasaubil sabr, itu artinya kamu harus menasihati dirimu secara benar dan dengan sabar. Bukan sekedar dengan tentang kebenaran dan salah, tapi Anda sendiri itu benar kepada dirimu dan sabar menggembalakan nasibmu. Jangan kesusu. Orang tergesa-gesa itu karena dia punya target waktu yang pendek. Kalau Anda tenang, tidak ada yang namanya tergesa-gesa gitu ya. Jadi tenang aja. Paling nanti 59 tahun kan sudah kawin kamu. Kok tua temen jangan mulus. Nggak. Kita doakan ya Mas ya. Kita doakan segera insya Allah. Ya mereka aja pedus-pedus dipupuri kan. Oke, alhamdulillah teman-teman beres ya Mas ya. Oke, bismillah. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita doakan amin ya rabbal alamin. Salam anda.